Tidak apa-apa sekarang. Qin Chen menenangkan aura dunia di tubuhnya dan memandang penjara Kaisar Naga dengan tenang. Tapi dia, Kaisar Naga Penjara memandang ke arah Taiyin Mingnu, ragu-ragu sejenak, menyipitkan matanya dan berkata, dia jelas telah bergabung dengan orang-orang abis. Orang-orang abis adalah orang-orang yang paling sombong dan jahat di dunia, bagaimana mereka bisa bersedia melakukannya? Bekerja sama denganmu. Ini adalah kekhawatiran terbesar Kaisar Naga Penjara. Setelah ditekan di sini selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan beberapa anggota suku abis, dan bahkan merasakan terlalu banyak aura jurang maut, sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa Taiyin Mingnu telah bergabung dengan anggota suku abis. Penduduk abis tidak mau tunduk pada orang kuat manapun di lautan alam semesta, dan bahkan mereka hanya memiliki hubungan kerjasama dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dengan arogansi masyarakat abis, akankah mereka bekerja sama dengan masyarakat Sunworld? Dan menuruti perintah orang-orang di dunia? Qin Chen tersenyum dan berkata, jadi kamu khawatir tentang ini? Dia memandang Taiyin Mingnu. Taiyin Mingnu tiba-tiba menjadi bersemangat dan gemetar. Kulitnya merinding, seperti burung puyuh yang ketakutan. Hei Lian, tolong keluar dan jelaskan. Dia mengangkat tangannya. Ledakan. Aura menakutkan langsung turun ke kepala Taiyin Mingnu, dan utusan suci teratai hitam dengan paksa ditarik keluar dari lautan jiwanya. Hei Lian telah bertemu denganmu, Tuan. Utusan suci teratai hitam buru-buru berlutut di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Kepalanya menunduk, berperilaku sangat baik, seperti daging ikan di talenan, membiarkan Qin Chen mengambilnya. Tampilan dan gerakan ini membuat Kaisar Naga Penjara tercengang sejenak. Jika bukan karena aura jurang pada utusan suci teratai hitam di depannya begitu nyata, Kaisar Naga Penjara hampir akan berpikir dia akan terpesona. Dan, Qin Chen menyipitkan matanya. Boom! Tanda guntur yang menakutkan muncul di benak orang suci teratai hitam. Tanda ini tercetak di lautan jiwanya. Begitu dia membuat perubahan apapun, itu akan diaktifkan. Itu adalah sangat jelas. Segel jiwa, apakah sebenarnya ada segel jiwa di dunia ini yang dapat menekan klan abis? Kaisar Naga Penjara tersentak, pikirannya bergetar ketakutan. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, dia tidak lagi memiliki keraguan saat ini, bahkan jika suku abis ingin menipunya, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memberi tanda jiwa di pikirannya. Anak muda, tidak, Qin, Tuan Muda Chen, aku ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui. Melihat ekspresi cemas di wajah Kaisar Netherworld, Kaisar Naga Penjara buru-buru mengubah kata-katanya. Saya ingin tahu situasinya di sini, mengapa Anda ditekan di sini, dan benda apa yang disegel di altar di sini. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Ya." Kaisar Naga Penjara segera mulai berbicara. Ternyata setelah Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius, ia kehilangan perwalian Permaisuri Ming Yue, pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Pada awalnya, dunia bawah masih bisa tetap stabil, namun lambat laun kekuatan besar di dunia bawah mulai kehilangan kendali, menyebabkan banyak kekacauan. Untuk meringankan konflik di dunia bawah, seluruh dunia bawah terpaksa melancarkan perang melawan Laut Kosmik. Hasil akhirnya sangat tragis. Banyak kekuatan di dunia bawah dimusnahkan. Bahkan Kaisar Netherworld tiba-tiba jatuh ke Laut Kosmik. Pada saat itu, seluruh dunia bawah berada dalam keadaan suram, dan semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah terpaksa mundur kembali. Pada saat itu, Kaisar Naga Penjara dan beberapa orang kuat secara tak terduga mendengar dari Kaisar Wu Yueming bahwa Kaisar Nether belum meninggal, tetapi telah kembali hidup-hidup dari Laut Kosmik dan saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya di Gunung Hun Yue. Selain itu, mereka merasakan ada sesuatu yang mencurigakan seperti aura Kaisar Netherworld yang datang dari mereka, jadi mereka percaya itu benar dan bergegas ke Gunung Hun Yue sesegera mungkin.
Tanpa diduga, dia disergap oleh Kaisar Wu Yueming, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Kaisar Wu Yueming sebenarnya telah bergabung dengan klan Abis. Di bawah pengepungan Kaisar Wu Yueming dan orang-orang kuat dari Jurang Maut, sekelompok dari mereka menderita banyak korban dan seluruh pasukan dimusnahkan. Kaisar Naga Penjara ditekan di sini karena kekuatannya yang kuat, mempertahankan jalan menuju Jurang Maut. Selama bertahun-tahun, suku Abis dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung terus memperkuat lorong jurang ini, berharap suatu hari nanti, orang kuat Jurang Maut dapat datang langsung dari sana untuk membantunya menyatukan dunia bawah. Maksudmu, ada jalan menuju jurang di bawahmu? Qin Chen berkata dengan mata menyipit. Itu benar. Kaisar Naga Penjara mengangguk, bagian ini adalah tempat gelombang pertama orang-orang kuat dari Jurang Maut datang. Namun, karena penolakan dunia bawah dan surga, orang-orang dari Jurang Maut ini tidak dapat bertahan di sini selama-lama. Banyak dari mereka mundur, hanya menyisakan sebagian kecil dari keturunan yang bergabung dengan orang-orang kuat di bawah Kaisar Wu Yueming dan hidup di dunia bawah dengan cara yang parasit. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara tidak bisa tidak melihat di Taiyin Mingnu, tetapi Kaisar Wu Yueming dan metode mereka jauh lebih kejam. Itu adalah membiarkan orang-orang Abis secara paksa menjarah tubuh dan jiwa orang-orang kuat di dunia bawah dan melahap kekuatan mereka, sehingga tubuh mereka bisa menjadi terkontaminasi dengan sebagian kekuatan hukum surgawi dunia bawah, sehingga mereka tidak lagi ditolak dengan keras oleh hukum surgawi dunia bawah, dan kemudian bertarung dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Yang kuat bergabung. Petik 2. Dengan cara ini, penolakannya reaksinya akan jauh lebih kecil, dan fusi akan lebih mudah dan nyaman. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara berkata dengan mata dingin, kamu seharusnya melihat banyak orang mati di luar. Mayat orang kuat di dunia bawah. Mayat-mayat ini adalah orang-orang kuat di dunia bawah yang dijarah secara paksa dan dimakan oleh anggota suku Jurang Maut. Petik 2. Selain itu, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung terus memperkuat celah ini selama bertahun-tahun. Tujuannya memperkuat bagian ini adalah untuk memungkinkan cukup banyak anggota suku Abis datang suatu hari nanti untuk membantunya mendominasi dunia bawah. Alasan kenapa aku masih hidup adalah karena Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung masih membutuhkan kekuatanku untuk memperkuat jalur Jurang Maut. Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 atau 2 Kaisar Agung telah mati di altar ini. Jika suatu hari aku kehilangan kegunaanku, diperkirakan seperti mayat di dunia luar, mereka akan dimakan oleh beberapa anggota suku Jurang Maut dan diubah menjadi tungku untuk memberi makan tubuh mereka. Mata Kaisar Naga Penjara meledak dengan kebencian dan niat membunuh. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 anggota klan Abisal telah keluar dari lorong jurang ini. Hati Qin Chen tergerak. Saat ini, dia hanya melihat anggota suku Abis bernama Uka di sebelah Kaisar Bayangan. Kaisar Naga Penjara berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja ada lebih dari 1. Misalnya, Kaisar Bayangan yang menjaga tempat ini memiliki ada anggota suku Abis di dalam tubuhnya. Adapun kemana perginya orang Abis lainnya, saya tidak tahu karena mereka telah ditekan di sini. Kaisar Naga Penjara menggelengkan kepalanya. Mata Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Orang-orang dari suku Abis memiliki status yang luar biasa. Mereka yang bisa datang ke sini sangat jarang. Setiap orang adalah roti yang harum. Entah itu teratai hitam utusan suci atau Nauka, orang parasitnya adalah Kaisar Agung, dan umumnya orang-orang berkuasa di dunia bawah tidak terlihat sama sekali. Dengan kata lain, di dunia bawah ini, setidaknya ada beberapa kaisar besar yang dikendalikan secara diam-diam oleh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tersebar di dunia bawah, dan identitas mereka tidak diketahui. Hal ini membuat hati Qin Chen membeku. Kaisar Dunia Bawah pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Naga Penjara, dengan kekuatanmu,
bahkan jika Kaisar Wu Yueming memberitahumu bahwa aku masih hidup, bagaimana kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Ini terlalu tidak masuk akal. Saya juga mengatakannya sebelumnya, karena kami merasakan nafas Anda. Kaisar Naga Penjara berkata dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kamu merasakan auraku? Kaisar Netherworld mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Saya telah berada di Laut Kosmik, bagaimana Anda bisa? Kaisar Naga Penjara menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik, tapi itu memang aura Anda, sangat mirip. Melihat ke belakang sekarang, mungkin ada beberapa namun karena perbedaannya tidak besar, kami kaget dan beberapa saat tidak bisa membedakannya dengan baik. Siapa yang berpura-pura menjadi aku? Apakah masih bisa serupa? Kaisar Netherworld sedikit bingung untuk sesaat, tetapi Qin Chen sedikit mengernyit, sambil berpikir, dia memandang Molly, pergi dan lepaskan rantai jurang maut. Tidak. Kaisar Naga Penjara buru-buru berkata, saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi rantai jurang ini dibuat oleh pengorbanan orang-orang kuat dari klan jurang maut. Belum lagi dia, bahkan Kaisar Netherworld mungkin tidak akan mampu menerobosnya dengan mudah. Bahkan anggota suku abis di tubuh Taiyin Mingnu tidak dapat menghancurkannya, dan... 2. Kaisar Naga Penjara berkata dengan wajah jelek, selama kamu melakukan kontak dengan rantai jurang ini, itu akan diaktifkan. Jika itu dipatahkan secara paksa, fluktuasi yang ditimbulkan pasti akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, itu akan menjadi lebih merepotkan saat itu. Rantai jurang, tidak seperti kekuatan lain di dunia bawah, tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Itu hanya dapat dipatahkan dengan kekuatan kasar, dan ini pasti akan membuat khawatir Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan yang lainnya. Jangan khawatir, tidak akan ada kekerasan yang terjadi. Digunakan. Qin Chen berkata dengan tenang. Pada saat ini, Molly mengabaikan kata-kata Kaisar Naga Penjara, dan langsung sampai ke rantai jurang yang mengikat Kaisar Naga Penjara, dan langsung menyentuh salah satu rantai jurang dengan tangan kanannya. Hati-hati. Kaisar Naga Penjara tiba-tiba berubah warna. Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika dia memutuskannya dengan paksa, rantai jurang maut akan diaktifkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Mengapa orang ini masih begitu sembrono? Tapi sebelum dia selesai berbicara, saat berikutnya, mata penjara Kaisar Long tiba-tiba melebar. Dia melihat bahwa setelah rantai jurang dipegang oleh Molly, tidak hanya tidak menimbulkan kerusuhan sama sekali, tetapi juga patuh seperti anjing peliharaan. Mengelilingi Molly, posturnya tampak seperti para menteri menjaga Kaisar. Apa yang terjadi? Kaisar Naga Penjara tercengang. Menarik, rantai ini, tampaknya sangat luar biasa. 2 tanda seru. Molly memegang rantai di tangannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, rantai di depannya memberinya perasaan yang sangat intim, menyebabkan asal mula tubuhnya sedikit bergerak. Bangun! Molly berteriak keras. Wow! Di mata semua orang yang tercengang, mereka melihat bahwa rantai yang telah mengikat Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik keluar dari tubuh Kaisar Naga Penjara dan diputuskan dari altar jurang di altar jurang. Pada saat yang sama, sambungannya langsung jatuh ke tangan Molly. Abyss Chain, ayo! Molly lalu berteriak keras. Hancur! Rantai jurang itu seperti ular. Mereka melesat dalam sekejap, mengepung Molly, dan perlahan berenang, membentuk formasi jurang yang sangat besar. Itu memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya. Ini adalah sebuah kesalahan. Mata Kaisar Netherworld membelalak.